Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi'u, hadis yang ke-9. Al-hadisut tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiyaihim. Wahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini menerangkan tentang larangan apa? Melarang banyak nanya. Banyak nanya, kepo. Kayak misal gini, kita datang ke satu kiai, ke satu ulama, guru kita lah. Jadi kita ketika diijazahkan satu ijazah, udah jangan banyak nanya. Nih, baca. Kan kita langsung kepo biasanya. Jangan, udah. Kayak iya kan. Nanti dipuasan enggak? Pasti kiai udah puasain. Wirinya berapa kiai? Sehari semalam. Kan mungkin berat. Udah. Makanya itu Rasul itu melarang. Kalau kata guru kita, nih amalin segini. Udah, jangan banyak nanya. Ya, qabil tuh saya terima. Yes. Jangan banyak nanya. Itu nanti bisa ngeberatin sama kita. Itu. Ustaz minta pelet dong ya. Amalan gitu ya. Ijal ya. Nijal baca. Maka jangan kepo, udah baca. Kalau nanti kepo, Ustaz puasain enggak biar top chair? Berapa puasa? Ya puasain. Berapa Ustaz? Sebulan. Kan wah, Ramadan dong. iya. Mungkin berat, makanya jangan banyak nanya. Sebagainya kan terjadi seperti apa di kaum Bani Israel. Di surat Al-Baqarah terjadi apa? Meriwayatkan tentang Baqarah itu sapi betina itu. Kenapa? Karena orangnya itu banyak nanya. Itu banyak nanya. Nanti dijelaskan. Itu diceritain kisah surat Al-Baqarah. Nah itu. Nah, kenapa riwayatnya siapa? Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa bisa dijuluki Abu Hurairah? Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Sebabnya itu dijulukinya Abu Hurairah. Dia diriwayatkan aku itu kan sering apa istilahnya memikul atau membawa-bawa di satu hari itu kucing di kantongku. Kemudian Nabi melihat, kata Nabi, apa ini? Kata Abu Hurairah, kucing wahai Rasul. Kemudian kata Rasul, ya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Itu. Jadi ya sering apa istilahnya? Ke situ ya sebabnya itu pada di satu hari itu kucing ditaruh di kantongnya. Kan dulu kantongnya gede. Kemudian Rasul melihat, apa itu? Itu Abdurrahman. Kucing wahai Rasul. Kemudian Rasul, ya Abu Hurairah, wahai bapak kucing. Ya sampai sekarang gitu kan. Sobat-sobat pada tahu, oh Abu Hurairah. Nah, sekarang masyhur. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Itu. Beliau itu datang di Madinah pada tahun ke-7 di perang Khaybar. Kemudian beliau itu Abi Hurairah masuk langsung kemudian ke Rasul, masuk Islam di depan Rasul.
Dan beliau itu memulazamah, artinya terus menghadiri majelisnya Rasul. Artinya di mana Rasul itu nggak pernah absen, hadir terus. Mulazamatan tamatan. Kenapa? Rogbatan filmi, cinta ilmu Abi Hurairah. Maka memang ilmu-ilmu diroyat itu banyaknya ke Abi Hurairah. Artinya ilmu-ilmu adab, ilmu-ilmu akhlak, adab, tata krama tentang masalah itu banyakannya ke Abi Hurairah. Kenapa? Mulajamah terus dengan Rasul. Bahkan beliau itu paling banyaknya riwayat di antara sahabat Abu Hurairah. Riwayat-riwayatnya itu berapa? 5.000 itu kan 5.374 hadis. 5.340 5.374 5.374 hadis dari Abi Hurairah. Tapi beliau itu tidak pernah mencatat, mencatat Abi Hurairah. Dihafal di mana Rasul ngendika, Rasul bersabda, langsung ingat terus, tidak pernah lupa. Itu Abi Hurairah, didoakan oleh Rasul. Itu di antara keistimewanya itu beliau itu selalu istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap harinya itu 12.000 kali istighfar. Abi Hurairah, keistimewaannya itu sahabat istighfar, tobat kepada Allah ya setiap harinya 12.000. Bahkan beliau itu nggak pernah tidur malam sampai subuh. Ya itu istighfar 12.000, tobat kepada Allah. Istimewa. Ya, kenapa ya didikan Rasul? Jadi istilahnya basirohnya. Ya kenapa? Karena mereka itu udah senang ibadah, udah mendapatkan kemanisan dalam ibadah. Jadi ya lama juga nggak masalah. Kita mah lama nggak protes, apalagi khutbahnya Jumat juga kan gitu, kelamaan ya. Wah khutbahnya lama itu udah jangan dipakai ini mah. Ke DKM protes langsung. Ini mah Ustadz ini jangan dipakai. Ya nggak masalah sih. Ya masalah khutbah mah yang penting kan rukun-rukunnya kan itu. Daripada ya lama nggak ke bawah rukunnya kan gitu. Beliau itu dihikayatkan beliau itu dan istrinya beserta khodamnya itu saling bergantian sepertiga dari 12 jam itu bergantian malam. Artinya dari 3 orang itu Abi Hurairah, istrinya, pembantunya. Yang satu tidur, kemudian dibangunkan, tidur, kemudian yang bangun ibadah 4 jam gitu. Muter sampai subuh. Luar biasa ya. Sholat. Sholat ya. Luar biasanya. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Banyaknya gitu hadis tentang masalah adab apa itu kan, tentang makan apa, kebanyakannya riwayatnya dari Abi Hurairah. Sebab ya Abi Hurairah sering makan dengan Rasul gini makanya. Itu dari sahabat Abi Hurairah. Beliau itu ya saking cintanya ilmu itu nggak pernah lelah. Tentang itu tentang Al-Qur'an, riwayat ini hadis apa Al-Qur'an ini maksudnya apa? Tanya ke sahabat Abu Bakar, tanya ke sahabat Umar. Bertanya terus. Itu. Pulang dari niaganya Abu Bakar dicegat di jalan. Sambil di jalan nuturin ngejelasin ayat ini turunnya ini maksudnya ini. Dijelasin. Cinta ilmu. Enggak pernah absen gitu kan. Enggak pernah absen. Nah, beliau itu istilahnya ketua Ashabus Sufah. Ashabus Sufah, orang sufi, Ashabus Sufah itu orang yang diam tinggal di emperan Masjid Rasul, di Masjid Nabawi. Makan minumnya segalanya ditanggung sama Rasul. Nah, ketuanya itu kan Abi Hurairah. Jadi kalau Rasul kasih makan itu lewat Abi Hurairah, suruh bagiin semua. Baru Abi Hurairah. Satu riwayat kan gitu. Ketika itu Abi Hurairah saking cinta ilmu nahan lapar. Tapi cinta ilmu sampai laparnya kalah sama cinta ilmu. Nah, rasa lapar kalah sama cintanya ayat ini belum jelas gimana maksudnya. Tanya ke Abu Bakar. Dituturin terus. Beres. Terus nanya ke Sayyidina Umar. Terus sampai nahan lapar. Pas itu ya Rasul tahu ini Abu Hurairah lapar ya. Kemudian Abu Hurairah bagikan susu. Bagikan susu kan orang ya anak buah dulu, artinya sebawan Abu Hurairah kasih dulu. Pas giliran Abu Hurairah, mana saya? Kemudian sini dikasih, bahkan lebih banyak. Karena Rasul tahu kamu lapar. Kenapa rasa laparnya itu terkalahkan dengan cintanya ilmu? Itu kan. Kan kita makan beda kan gitu. Bedanya kan ya kenyang dulu baru bisa ngaji gitu kan. Tadi ngopi dulu baru bisa ngaji. Iya. Lah belum beres jalan ngopin. Strap aja. Strap aja. Udah beres. Gak apa-apa, bareng sambil ngopi aja sambil ngopi. Saking cintanya ilmu jal ya. Ya kayak Imam Nawawi saking cintanya ilmu ya kan gak nikah, cinta ilmu gitu ya. Imam Nawawi kayak gitu. Ada riwayat seperti ini. Nah, itu riwayat apa kisah tentang Mas Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi menjelaskan meriwayatkan Abi Hurairah itu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda man nahaitukum anhu fajtanibuhu. Jadi apa yang aku larang kata Rasul, yang aku cegah dari perkara itu, perkara yang aku cegah maka jauhkan. Nah, masalah larangan Rasul itu jadi enggak mutlak haram ya, awas. Larangan-larangan dari Rasul itu enggak mutlak haram, mesti ada kaidah fikihnya. Nanti ada larangan Rasul itu jatuhnya memang haram, ada juga jatuhnya makruh, itu larangan juga tapi enggak haram, tapi makruh. Seperti mana larangan jatuhnya makruh? Kata Nabi, la ta'kulul basol. Jangan kau makan basol, bawang merah yang mentah. Itu kan larangan, jangan. Berarti enggak mutlak haram. Berarti itu kenapa bau? Itu kan? Itu larangan tapi tidak mengandung
haram, tapi itu berfaedah engkau makan dengan tangan kiri. Itu larangannya bukan larangan haram, tapi makruh. Ya kan jorok, cebok tangan kiri makan tangan kiri kan gitu. Ya. Itu kan. Seperti mana larangan-larangan haram, la tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kau menyiksa mereka dengan siksaan Allah, artinya binar, dengan api. Maka memang Rasul itu mengharamkan membakar. Membakar apa? Binatang. Itu. Ini seperti semut dibakar, jangan. Larang. Ya udah mati, Pak, itu, Pak. Udah mati. Maksudnya itu makan udah disembelih. Ini makan posisinya posisi hidup. Jadi dibakar, hidup. Kalau udah mati ya apa boleh, Bu? Ya emang itu mah enggak masalah. Yang ini mah la tu'adzibu, jangan kau menyiksa. Jangan kamu sekalian menyiksa dengan siksaan Allah, artinya dengan neraka, dengan api. Makanya ya hewan atau apapun jangan dibakar, itu larangan Rasul. Maka itu man'u tahrim, larangannya memang mengandung haram. Semut jangan dibakar, kasih bensin. Iya jangan dibakar maksudnya, kasih minyak baygon kan gitu, jangan dibakar. Ya kan supaya matinya jangan sampai dibakar, maksudnya gitu jangan. Paham Jal? Awas dablek lagi. Ya. Jadi jangan mengartikan berarti nggak boleh makan ikan bakar, ayam bakar. Ya itu kan udah mati. Ini mau hidup dibakar. Ya kayak semut apa kan gitu kan, jangan dibakar. Kasih apa? Baygon apa gitu. Itu larangan. Jadi larangannya mengandung haram. Jadi awas. Larangan mana haitukum, artinya apa yang aku larang. Nah, larangan Rasul itu ada yang mengandung haram, ada yang mengandung makruh. Nah, itu memang perlu kajian fikih. Makanya jangan ngaji hadis doang kan, fikih kagak. Kan gitu. Gaswat nantinya kan gitu. Wah, ini isbal, neraka, sombong, minal mutakabirin. Karena itu kan memang hadis, tapi kan menurut kaidah fikihnya gimana? Makanya harus ditunjang fikih, usul fikihnya, hadis itu, Quran, hadis, tunjang usul fikih supaya memahaminya jangan sampai salah paham gitu. La takul bisimal, jangan kau makan dengan tangan kiri, haram, dosa, neraka, bid'ah kan gitu. Hah? Itu kan larangannya larangan apa? Dasar dablek kan gitu. Larangannya makruh, artinya makan dengan tangan kiri itu hukumnya makruh. Gitu. Alhamdulillah. Makanya ya itulah fardu ain bagi orang yang memperdalam hadis, memperdalam Quran hadis. Fardu ain hukumnya mengaji, mempelajari kitab nahwu, shorob, balaghah, usul fikih. Nah, sebabun nuzul itu wajib fardu ain gitu. Terus wah, para sahabat, para dulu juga Abu Bakar nggak pernah ngaji nahwu. Tolol orang ini. Kesel. Iya kan, orang Sayyidina Abu Bakar udah tahu pahamnya, basironya, kewaspadaannya penuh. Artinya sudah tahu maknanya, mana tepatnya. Yang nanya ada di depannya mau nanya. Lah iya. Kan kita kan bukan orang asli Arab, ya kan? Makanya perlu ada tata bahasa Arab, menggali maknanya, terus apa faedahnya.
Iya. Abu Bakar, Sayyidina Umar juga nggak ngaji nahu, nggak ngaji sorof. Ada riwayatnya Sayyidina Abu Bakar ngaji kolu enggak. Ya emang ya orang para sahabat mah ya udah tahu. Kan artinya istilahnya jika gitu kan. Sahabat Abu Bakar nasrib kola, iya kan dia sahabat udah tahu ngapain. Kan gitu. Makanya ya di situ makin berkembang Islam. Bahasa selain Arab itu butuh memahami tentang pemahaman Arab. Kenapa? Karena hadis Quran itu bahasa Arab, maka perlu dengan mempelajari tata bahasa Arab, nahu, sorobnya, lugohnya, terus balagohnya, usul fikihnya terus. Nah, baru kayak gitu. Jadi kata Rasul, apa yang aku larang, fajtanibu, maka jauhkanlah. Nah, artinya menjauhi. Kalau memang haram, ya jauhkan, jangan dikerjakan. Ya kalau makruh, jika memang dijauhi itu dapat pahala. Kalau dikerjakan, kalau makruh tidak dapat dosa. Kan gitu doang kan. Kalau haram dijauhi dapat pahala, ya kan? Artinya tidak dilaksanakan dapat pahala. Kalau makruh, iya dapat pahala. Kalau memang dikerjakan juga tidak dosa. Beda dengan tadi haram. Kalau haram dikerjakan dosa. Itu doang. Masalah makruh dengan haram itu gitu kan. Fajtanibu, jauhkanlah. Taba'adu. Nah, wama amartukum, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu sekalian, ya, perintahnya memang bisa menjadi wajib, itu kan? Seperti mana? Ikfalu atau ikfilu iltazamu li sita khisolin. Ukafilu lakumul jannah. Artinya menetapilah engkau li karenaku atau li dalam ajaranku 6 perkara, maka aku akan menanggung bagi kamu sekalian, menanggung surga, dijamin oleh Rasul surga. Nah, ikfilu itu kan perintah, iltazamu, tetapilah atau mulazamailah, selalu mengerjakanlah, itu kan li dalam urusan agama, di dalam agama Islam gitu kan, perkara aku kata Nabi, maka aku jamin kau ke surga. 6 perkara. Apa? Kata Rasul, kata sahabat ditanya, "Wa mah ya apa ya Rasul 6 perkara itu?" Salat. Nah, berarti kan salat wajib. Zakat kata Rasul. Melaksanakan salat, menunaikan zakat, amanah. Itu amanah itu apa? Istilahnya melaksanakan atau istilahnya menunaikan dengan kepada mustahiknya. Terus wal faraju wal batnu wal lisanu, jaga parji, jaga perutmu, jaga lisanmu. Itu wajib itu. Artinya parji itu jangan sampai salah lubang itu. Jaga kemaluan, jaga perut jangan sampai perut terisi dengan barang yang haram. Jaga lisan awas jangan sampai menyakiti orang. Itu kan menjadi mengandung wajib. Nah, itu kata Rasul 6 perkara itu kalau dilaksanakan, ditanggung, dijamin oleh Rasul surga. Langsung Rasul dijamin. Ini 6 perkara: sholat, zakat, amanah, jaga parji, jaga perut, jaga lisan. Itu kan jaga jangan nyakitin orang. Kalau si Ijal mah udah biasa disakitin, jadi kan
Jadi kan gitu Jal. Artinya jangan sampai orang itu berbuat dosa karena kita, gitu aja. Itu kan. Rasul itu mengajarkan gini. Kamu bertingkahlah seperti Abi Domdom. Abi Domdom itu, beliau itu kalau pergi kemana-mana udah dipasrahkan jiwa raganya, mau diapain ridho. Itu artinya mau dikatain jelek, mau dikatain apa ridho, nggak ada dendam. Nah itu kata Rasul gitu, ke Abi Domdom. Itu Abi Domdom. Nah maka memang kayak orang-orang pedagang, orang ya misalkan pembisnis, ya saya kayak sales pekerja, ya udah ketika jalan itu ya lepasin, artinya ngebebasin apapun orang yang berkata bersangka jelek kepada saya, bebasin, artinya dimaafkan. Nah itu bagus itu. Lisan jaga perutnya, farji. Nah itu 6 perkara ditanggung oleh Rasul, dijamin surga jika memang iltizam, mulazamah, selalu sholat, selalu zakat, kalau sudah nisab, amanah, jaga farji, jaga perut, jaga lisan. Nah, semuanya itu mengandung haram jika memang ditinggalkan atau tidak dijaga farjinya, tidak dijaga perutnya, tidak dijaga lisan. Nah itu memang itu perintah Rasul, maka hukumnya wajib. Jadi yang perintah Rasul itu seperti itu, yang mengandung wajib. Jadi ada perintah Rasul itu mengandung sunnah. Seperti mana? Aksiru zikrol maut, perbanyaklah ingat mati. Nah itu kan perbanyaklah perintah dari Rasul, tapi perintahnya bukan wajib, tapi sunnah zikrol maut, ingat-ingat mati. Masya Allah saudara kita kemarin mati, ya saya juga nanti kan gitu, ingat mati. Kenapa? Kata Rasul, fa innahu yumahisul dzunub, karena ingat mati itu bisa melebur dosa-dosa. Itu. Dan wayajhadu fid dunya, dan bisa sederhana dalam dunia, enggak istilahnya bergejolak masalah urusan dunia, nanti juga bakal mati. Itu kan apa sih kan? Itu. Kenapa ingat mati itu? Fa idza dzakartumu indal gina hadam. Maka apabila kita ingat mati ketika lagi kaya, bisa jadi enggak sampai bergejolak kekayaannya. Artinya enggak sombong. Bisa menghancurkan kekayaan. Artinya bukan, artinya enggak sombong lah. Nanti juga bakal mati. Nah ketika ingat lagi keadaan melarat, itu kan, waduh udah jomblo melarat lagi, maka bisa ridho, ya nanti juga bakal mati. Ardokum bi'aisikum, ridho dengan kehidupan, ya nanti juga bakal mati. Ini kan ngadem-ngadem, yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, polisi mati, sipil mati. Nah, itu semuanya juga mati. Udah, yang mati ya gimana? Ya mati, terusnya apa? Hidup lagi. Hidup ya dibebek sama malaikat kalau memang durhaka gitu. Ada emang dulu ada riwayatnya gitu, ahli tauhid, siapa ahli tauhid, Imam Abi Hasan Asy'ari itu pernah ditanya tentang ditanya di kuburan, man robuka, langsung, emang lu kagak tahu gua itu lagi di dunia pengajar tauhid, penggagas tauhid, masa ditanya Tuhan? Saya mah udah tahu. Lah malaikat bingung, gimana ini orang mesti ngebentak. Itu riwayatnya ada. Imam Abi Hasan Asy'ari kan penggagas ilmu tauhid, penggagas akid. Ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Emang lu kagak tahu? Gua di dunia tukang penggagas tauhid, tukang ngaji tauhid. Ngapain nanyanya Tuhan? Wah. Itu ada riwayatnya.
Ada sebagian riwayatnya apa Imam Sibawe. Imam Sibawe itu ahli nahu. Ahli nahu, ganteng. Makanya memang sumber nahu itu ya di Imam Sibawe, ulama nahu itu Imam Sibawe. Muda 33 tahun usianya meninggal. Ketika meninggal itu ditanya, "Man robuka?" Nanya. Coba tanya balik, "Man itu kalimat apa?" Ya malaikat kan gak pernah ngaji nahu. Tidak tahu. Man itu apa? Iya, man kalimat. Ya malaikat nggak pernah ngaji nahu kan? Nah, Bingung. Waduh, gimana ini ditanya balik kan? bingung gue dong. Ya kan gitu. Udah, kamu dulu kan ke Allah. Ya Allah gimana ini? Hamba, udah biarin itu hambaku. Ya udah lulus kan gitu. Belajar nanti ente. Man kalimat apa? Lah digebuk ente, Pak. Apa ini? Jalan. Ya kan seperti Sayyidina Umar kan ketika ditanya itu kan langsung digentak. Itu pasti memang soalan mungkar nakir itu pasti memang termasuk rukun iman, mengimani hal yang gaib. Gaib itu kayak gitu, yang tidak pernah kita rasakan, yang kita tidak pernah lihat. Nah itu salah satunya pertanyaan di dalam kuburan mungkar nakir. Namun tidak seluruhnya ditanya, ada yang tidak ditanya. Seperti Nabi, para rasul tidak ditanya. Gitu. Nah, jadi memang perintah Rasul itu ada yang memang wajib, ada yang memang sunnah, gitu kan. Nah, apa yang diperintahkan Rasul Pak tuh maka laksanakanlah. Tapi memang laksanakannya itu mastatoktum, apa yang kalian mampu. Jadi istilahnya memang kenapa? Karena memang berdasarkan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah apa yang kalian mampu. Itu kan? Artinya apa? Ya, tidak dikuatkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kepada seseorang kecuali sekemampuannya. Gitu kan? Ya, banyaklah tentang masalah zakat, tentang masalah sholat juga kan. Sholat wajib berdiri. Kalau enggak bisa berdiri kan boleh sambil duduk. Itu makna daripada mastata'tu. Jadi laksanakanlah tapi apa yang kalian mampu. Itu larangan Nabi seperti larangan Allah. Jangan makan bangkai. Kalau misalkan darurat, ya enggak masalah. Artinya kalau enggak makan bisa mati. Nah, maka boleh makan. Asal ya segitu-gitunya doang kan. Ini mau lagi darurat terus makan bangkai terus kan gitu. Ya. Makan bangkai dong. Artinya seitunya. Ya kalau udah kenyang udah stop. Itu kan. Kalau udah kuat itu kan. Ya seperti nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak mampu. Ya kan bisa dengan isarah lagi sholat tidur, itu kan sholat tiduran nggak mampu ruku, nggak mampu sujud, isarah. Ruku isarah mata, sujud isarah, tidak isarah, kan gitu. Sekemampu. Dan memang, nah itu nanti berbeda pendapat tentang masalah orang yang sakaratul maut. Apakah wajib sholat masih sakarat? Kan namanya orang yang masih ada ruhnya itu tetap wajib. Nah memang kalau Imam Hanafi itu berpendapat tidak wajib. Kenapa? Itu diibaratkan ya orang kata Imam Hanafi di sini pendapatnya apa? Man khofa minal lima birosi husula masyaqqa syadidalau jazalau tarku sholat. Imamnya enggak apa-apa, enggak masalah. Walaupun mereka berakal. Itu kan. Kalau memang lagi sakaratul
mau. Artinya itu ya akalnya masih emang ada akal tapi udah mulai nggak bisa. Makanya Imam Hanafi tidak. Ya seperti apa? Wudu. Kalau nggak mampu pakai air wudu kan bisa dengan tayamum. Kalau nggak misal sampai kalau nggak ada air, nggak ada debu, maka ya silakan sholat dengan ya najis. Artinya ya dalam keadaan tidak suci. Ya mana ada kan kalau ya kan nggak ada air pasti ada debu kan. Debu di mana-mana. Di mana coba tempat yang nggak ada air, nggak ada debu. Ini kan, ini andainya kan, dimisalkan gitu. Kalau memang nggak ada air, nggak ada debu, itu. Ya. Di kutub, ya kan kutub es bisa kan di kutub kan. Ya kan es juga kan bisa dipakai wudu es juga. Gitu. Nah, itulah tentang masalah larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintahnya Rasul. Apapun yang dilarang oleh Rasul jauhi, itu kan. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasul jalan.